Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. asyhadu an أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. asyhadu an حي على الصلاة. la hawla wa حي على الصلاة. حي على الفلاح. la حي على الفلاح. la hawla الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Allahumma rabbana Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah, jamaah Jum'ah yang senantiasa berbahagia dan mendapatkan curahan kebaikan dan lindungan dari Allah setiap saatnya. Ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya dari Abu Darda, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Dawud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man salaka tariqan talaba fihi ilman, di dalam lafaz lain yabtaghi fihi ilman, di dalam lafaz lain yaltamisu fihi ilman. Siapa yang mencari jalan, dengan jalan itu digunakan untuk menuntut mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Fa innal malaikata latadau ajnihataha, sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ridhan bima yasna, puas, ridha, senang apa yang dia perbuat. Ini menunjukkan keutamaan, kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Kemudian dilanjutkan, wal alimu yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Orang yang alim dimintakan pengampunan oleh makhluk yang ada di langit, Masya Allah, dan makhluk yang ada di bumi. Ini kelebihan, keutamaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang alim, seorang ulama, seorang yang menuntun di tengah kegelapan dan memberi pencerahan ketika saat kebingungan, yaitu alim. Dilanjutkan, hatta al-hut fil ma'i, sampai ikan-ikan yang ada di air. Masya Allah. Berapa juta, bahkan ratusan juta yang ada di air. Ikan yang besar, sedang, dan kecil. Di sungai, semuanya memintakan pengampunan kebaikan untuk siapa? Alim. Kenapa? Karena mereka itu adalah penyanggah kehidupan yang menjadikan manusia itu betul-betul manusia. Karena kata Al-Hasanul Basri, laulal ulama'u lasara an-nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama, manusia itu seperti hewan ternak. Perhatikan aja mereka yang tidak di bawah bimbingan ulama. Kehidupan di sini enggak usah jauh-jauh. Bahkan ulaika kal an'ami bal hum adall, bahkan lebih parah daripada hewan ternak. Dilanjutkan, wa fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan seorang alim di atas ahli ibadah. Ka fadlil qamar lailatal badr 'ala sa'iril kawakib, seperti perumpamaan bulan purnama pada planet-planet yang lainnya. Masya Allah. Kenapa? Karena penerang. Kenapa di atas ahli ibadah? Karena gini Pak. Makanya di dalam satu asar dikatakan, al-faqihul wahid asyaddu 'ala syaitani min alfil 'abid. Seorang alim yang faqih satu itu lebih berat buat setan ketimbang 1000 ahli ibadah. Kenapa? Karena ahli ibadah yang enggak punya ilmu, enggak disesatkan setan aja udah sesat. Maka kata setan, ngapain gue susah ngurusin orang itu?
Yang susah itu orang alim, tidur pun ibadah sesuai dengan ilmunya. Bangun pun sesuai dengan ilmunya. Makan pun sesuai dengan ilmunya. Minum, pakaian, semua beraktivitas. Apalagi menyampaikan ilmu. Ditambah lagi hadis tersebut Rasulullah katakan, Innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu ahli waris para nabi. Masya Allah. Fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Para rasul, para nabi itu tidak mewariskan dinar dirham. Karena apa? Seluruh harta kekayaan para rasul, para nabi itu jadinya sedekah. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil bagian dari warisan para nabi itu ilmu, maka dia telah mengambil bagian warisan yang melimpah. Makin banyak yang kita ambil, makin melimpah kita mendapatkan warisan itu. Tapi hadirin sekalian, pertanyaan mendasar, siapa ulama yang dinyatakan ahli waris para nabi? Apakah semua yang mengaku ulama? Apakah yang sekarang digelari ulama? Apakah yang sekarang ini surbanya besar, panjangnya 5 meter? Tidak. Ulama yang dimaksudkan adalah di dalam firman Allah, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yang paling takut kepada Allah. Itu ulama. Bukan takut kepada jabatannya hilang, hartanya kurang, atau popularitasnya turun, tidak. Itu semuanya nggak ada masalah. Karena keterkenalan di bumi bagi seorang ulama itu tidak signifikan, karena yang penting terkenal di langit. Maka di dalam dakwahnya menyiarkan ilmunya, terkenal nggak terkenal sama saja. Yang paling penting khasyah. Makanya tanda ilmu yang bermanfaat dan tidak bermanfaat di situ. Sehingga Allah menghukum orang yang ilmunya tidak bermanfaat, hatinya tidak khusyuk, jiwanya tidak puas, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Makanya Rasulullah kumpulkan dalam satu doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma'. Ini musibah bencana orang yang ilmunya tidak bermanfaat. Oleh karena itu hadirin sekalian, sekarang kriteria seorang ulama yang khasyah itu ada minimal 5 sampai 6. Yang pertama, lurusnya perilaku dan bersihnya keyakinan dia, tulusnya keyakinan dia, lurusnya akidah dia. Maka kalau sekarang ada yang digelari ulama menyebarkan pemikiran, keyakinan sesat, itu bukan ulama. Mungkin ulama di kalangan jamaah mereka, mungkin ulama dipanggil oleh mereka, tapi ulama menurut makhluk langit tidak. Ulama yang tadi dimintakan pengampunan makhluk langit dan bumi tidak. Ulama yang dimintakan pengampunan sampai ikan-ikan yang ada di lautan dan sungai air, itu tidak. Yang kedua, ilmu syariahnya melimpah. Jadi ilmunya melimpah. Faqih. Apapun sekarang kaitannya dengan syariat itu menguasai. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah mengamalkan ilmunya. Ilmu bukan untuk diceramahkan, didiskusikan, apalagi diseminarkan. Tapi ilmu di dalam pandangan ahli sunnati wal jamaah adalah diamalkan. Maka sang pepatah mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Makanya seorang alim yang menerangi orang lain, dirinya sendiri tidak mengamalkan ilmunya, dikatakan oleh Rasulullah, mathalul ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamathalil qatila tudhi'un nasa wa tahrik nafsaha. Perumpamaan orang alim yang mengajarkan orang lain tentang kebaikan, melupakan dirinya sendiri, seperti qatilah, lampu dimar yang pakai gas, pakai minyak itu. Kalau sekarang kita umpamakan paling mudah lilin. Menerangi orang lain, membakar diri sendiri. Maka pernah saya di masjid mau tabligh, dinasihatin orang tua, umurnya
hampir 90 tahun. Kita terima orang tua. Pak Ustadz, jadi Ustadz itu jangan seperti lampu sepeda beko. Tahu, sepeda kebo itu Pak, kalau di kampung tahu. Depannya terang, diri sendiri gelap. Banyak sekarang kiai-kiai yang ngaku ulama, dirinya sendiri gelap. Menghancurkan dengan berbagai macam moralitas yang apa? Yang kotor. Coba sekarang mengerikan di Indonesia kiai korupsi. Ya? Kiai ngerjain asusila dengan santrinya. Itu ulama? Tidak. Ulama adalah pewaris para nabi. Yang nomor utama pertama adalah yang syarat keempatnya adalah wira'i. Dia memiliki apa? Jaga diri, kebersihan, kesucian dan takwa. Takwa itulah yang membentengi. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Makanya ikhwan, sering saya sampaikan ucapan Ali dan saya nggak pernah bosan. Ucapan Ali radhiyallahu anhu. Sayati 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman pada manusia lam yabqa minal islami illa ismuhu, tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal nama-namanya. Walam yabqa minal qur'ani illa rasmuhu, tidaklah tersisa dari Al-Qur'an cuma tinggal khat tulisan yang ada di kertas. Sudah tidak dibaca, apalagi dikaji, diamalkan isinya. Wa ya'muruna masajidallah wa hiya an dzikrillahi kharabun. Mereka membangun masjid dengan megah, bahkan miliaran, tapi dari zikir kepada Allah sunyi senyap. Dan nomor satu zikir adalah halaqah zikir, yaitu majelis ilmu. Karena Rasul ini atau Al-Khurasani ketika ditanya tentang apa yang dimaksud halaqatu dzikri, dia mengatakan majlisul ilmi. Insyaallah. Selanjutnya, wa syarru ahli dzalika zaman ulama'uhum, manusia paling buruk pada zaman itu adalah ulama'nya. Minhum takhrujul fitnah, dari mereka sumber fitnah itu keluar, wa ilaihim ta'ud, kepada mereka kembali fitnah. Makanya Pak, gelar ustadz, kiai, apapun itu bukan gelar kebanggaan. Makanya aneh kalau ada orang bangga dengan gelar ustadz, bangga dengan gelar kiai, ulama, apalagi ulama. Warasatul anbiya, berat. Klaim sebagai ahli waris Nabi ternyata tidak tulus, tidak sempurna menunaikan warisan tersebut, yaitu ilmu, maka akan menodai klaim tersebut. Dilanjutkan, kata Ali bin Abi Thalib, ya, minhum wa ilaihim ta'ud, kembali lagi fitnah kepada mereka. Fatwanya membingungkan. Sudah diikutin ribuan bahkan jutaan umat, ternyata nyeleneh dan keluar dari Alkitab wa Sunnah. Fitnah. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita selama hidup supaya tidak menjadi seperti hewan yang dikatakan oleh Al-Hasanul Basri, laulal ulama'u lasaran nasu kal bahaim. Kita dibutuhkan ulama rabbani, ulama yang khasyah, ulama yang sekarang menunaikan misi titah ketakwaan. Siapa mereka? Sudah saya sebutkan. Dan kenapa kita butuh ulama seperti ini? Satu, karena mereka itu sebagai ilmu yang hidup berjalan di atas muka bumi. Masya Allah. Antum ketemu di mana aja bisa tanya tentang ilmu, karena ada ulama. Makanya di sekalian, di antara tanda dicabutnya ilmu bukan apa-apa, kematian para ulama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an. Allah akan mencabut ilmu begitu saja. Ini innallaha la yantazi'ul ilma intiza'a. Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja dicabut. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Allah mencabutnya dengan kematian para ulama. Fa in halaku, ketika sudah tidak ada ulama, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, mereka mengambil tokoh-tokoh agama yang bodoh. Fasu'ilu, kemudian mereka bertanya, ditanya, maksudnya ulama ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin
fadhallu wa adhallu. Kemudian mereka mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu, sesat menyesatkan. Bingung membingungkan, bahkan mati mematikan orang lain karena fatwanya. Antum ingat ada seorang yang mati ketika tanya kepada saudaranya yang sedang dalam keadaan safar luka berat, boleh enggak saya tayamum? Temannya mengatakan enggak boleh, kamu harus mandi junub. Mati dia. Mati mematikan orang lain. Makanya bahaya berfatwa. Bahkan kata Rasulullah SAW, man uftiya bi ghairi ilmin fa ismuhu 'ala alladhi afta. Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu, maka dosa yang menanggung adalah yang mengeluarkan fatwa. Kedua, sebagai sosok teladan. Jadi kita memiliki keteladanan visualis, bukan teori dalam kertas, di mana seorang ulama. Masya Allah, cara makan, cara minum, cara duduk, cara bertamu, kita dicontohkan. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi rujukan ketika kita membutuhkan fatwa. Kepada siapa? Ulama, bukan kepada awam. Wa in ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adau bi. Kalau orang awam ketika ada perkara baik dalam keadaan aman atau perang, gaduh. Walau radduhu ila rasul, andaikan mereka kembalikan kepada rasul, wa ila ulil amri minhum, kepada ulil amri dalam agama ulama, dalam dunia umara, la'alimahu alladhina yastanbidunahu minhum, mereka akan mendapatkan hasil istinbat. Dari mana? Ulama. Yang juga tidak kalah pentingnya ini kedudukan ulama. Kita butuh ulama karena kita ingin mendapatkan rujukan ketika saat konflik. Perbedaan pendapat yang menyelesaikan netizen di sosmed? Enggak. Yang menyelesaikan mereka yang sekarang ini hanya sekedar makan minum tiap hari? Enggak. Alim, Rabbani. Yang mereka kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun, yang setiap hari ngajar, belajar, belajar, ngajar. Itu kehidupan daripada siapa? Alim Rabbani. Ini yang menjadikan penengah ketika saat konflik. Menjadikan pendingin saat sekarang ini umat memanas. Siapa mereka? Alim ulama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, kenapa kita membutuhkan ulama? Karena mereka itu menjadi sinar pada saat kegelapan, kebingungan, kesesatan. Menjabarkan sinar yang ada di dalam Al-Quran. Pak, kalau sekarang yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, siapa yang sekarang? Mungkin Allah langsung ajarkan antum? Malaikat turun enggak? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur dengan apa? Alkitab wa sunnah, yang diajarkan Nabi ketika masih hidup, para ulama sebagai warasatul anbiya'i wal mursalin. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam khutbah ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim, innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة وتابعين التابعين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila al-batila warzuqna ijtinabah.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر